pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Yang kita amankan ada 17 orang. Dari 17 itu ada 5 orang anggota dewan dari Labuan Batu Utara. Gabut ini memberikan dampak pada 2 kecamatan, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Dukun. Sari berita pagi ini, 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara ditangkap karena mengkonsumsi narkotika. Sementara itu hujan abu vulkanik melanda berupa bulk atau bahan baku dan 35 juta lainnya merupakan bahan vaksin yang jadi. Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI melaksanakan sentra vaksinasi di Pasar Ikan Muara Baru demi mempercepat distribusi vaksin dan kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Dari luar negeri, Arab Saudi secara bertahap menerima jamaah umroh dari luar negeri mulai 9 Agustus hari ini dengan syarat harus sudah mendapatkan 2 dosis vaksinasi COVID-19. Lima anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ditangkap Polres Asahan dan tim Satgas COVID-19 usai melakukan razia di lokasi hiburan malam, di mana usai diperiksa kelima anggota dewan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi. Informasi selengkapnya kita jumpai Joko Saputra. Kami prihatin dan kami juga memberikan semangat kepada Tim Satgas COVID-19 di backup oleh Polres Asahan telah mengamankan belasan orang di sebuah lokasi hiburan malam di Kota Kisaran dalam operasi PPKM pada Sabtu dini hari. Sejumlah 17 orang diamankan terdiri dari 10 laki-laki dan juga 7 wanita. Dari jumlah tersebut, 5 orang merupakan anggota DPRD Labuan Batu Utara yang saat ini masih status aktif. Kelima oknum anggota DPRD diantaranya AB yang merupakan anggota dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kemudian JS dan juga FTO dari Partai Hanura, kemudian KP, anggota dari fraksi Partai Golkar, serta SG dari Partai Amanat Nasional. Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Nasri Ginting menjelaskan, dari para pengunjung lokasi hiburan ditemukan sejumlah barang bukti, termasuk pecahan pil ekstasi yang diduga digunakan para pengunjung. Dari hasil pemeriksaan tes urin, 15 orang dinyatakan positif, termasuk 5 anggota DPRD Labuan Batu Utara. semua jumlah yang kita amankan ada 17 orang. Dari 17 itu 7 wanita, 9 laki-laki. Dari 17 itu ada 5 orang anggota dewan dari Labuan Batu atau Labuan Batu Utara. Nah, ekstasi sedikit cepat saja dulu pecah-pecah. Ada 2 orang tidak positif. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara Indra Surya Bakti mengaku prihatin dengan penangkapan yang dilakukan terhadap kelima anggotanya. Pihaknya juga memberikan semangat bagi anggotanya untuk menjalani proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak terkait dan
mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kami prihatin dan kami juga memberikan semangat pada anggota DPRD Kabupaten Batu Utara yang diduga seperti yang diberitakan oleh media. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi kita tunggu aja apa hasil. Sesuai dengan pemberitaan yang di media, anggota DPD Labura ada 5 orang. Sebelumnya petugas Polres Asahan dan tim Satgas Covid-19 melakukan razia di salah satu tempat lokasi hiburan yang berada di Jalan Sigambus, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat pada Sabtu dini hari. Dalam penggerebekan tersebut, petugas Polres Asahan mengamankan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi, dan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan di Polres Asahan terhadap 17 pengunjung yang diamankan sebelumnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial menjamin pendidikan juga kehidupan anak-anak yang ditinggal salah satu bahkan kedua orang tuanya karena pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama Anika Sana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memastikan dan menjamin bahwa tidak boleh ada anak-anak yatim, piatu, bahkan yatim piatu karena korban COVID-19 tidak mendapatkan perhatian. Melalui Dinas Sosial Dinsos Jatim, anak-anak yang telah ditinggal salah satu, bahkan kedua orang tuanya karena COVID-19 akan menjamin pendidikan dan juga kehidupannya. Mereka tidak diperkenankan putus sekolah. Kali ini Dinsos Jatim bekerja sama dengan Dinsos Malang memberikan perhatian dan bantuan terhadap 25 anak. Kepala Dinsos Jatim M. Alwi menuturkan, dalam masa seperti ini negara harus hadir untuk membantu. Alwi menegaskan selain memberikan perhatian dalam bentuk pendampingan psikososial, Dinsos juga memastikan bahwa mereka tidak akan terlantar karena akan disiapkan tempat tinggal terlebih bagi mereka dari golongan tidak mampu. Bagi yang memang itu dari keluarga miskin, prinsipnya anaknya harus tidak boleh berhenti sekolah, harus tetap sekolah. Kami punya UGT, kami ada kerjasama dengan LKS, panti-panti itu. Nanti akan kami komunikasikan. Kalau panti kami masih mencukupi, mereka akan kami taruh di panti kami, biar mereka bisa sekolah. Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Malang Penny Indriani mengungkapkan, di Kota Malang daftar sementara anak-anak yang tercatat ditinggal orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19 sebanyak 47 dan yang mendapatkan bantuan saat ini 25 anak. Kalau ini kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu, namanya musibah ya, nggak pilih siapa saja gitu. Tapi yang untuk tidak mampu, saya akan berusaha dengan timnas untuk bagaimana kelanjutan sekolahnya adik-adik. Bagi anak-anak yang tercatat dalam keluarga miskin atau kurang mampu, Dinsos Jatim bekerja sama dengan Dinsos Kabupaten Kota untuk menyiapkan LKS atau lembaga kesejahteraan sosial atau panti yang bisa menjadi tempat tinggal mereka. Kepolisian Daerah Metro Jaya merilis data 96% warga DKI Jakarta telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari Kantor Berita Antara, sebelum peluncuran vaksinasi Merdeka pada 1 Agustus 2021, warga DKI Jakarta yang divaksin COVID-19 sekitar 84% saja. Dan saat ini ternyata sudah hampir 96%. Peningkatan persentase itu menurut Yusri Yunus disebabkan oleh sudah pahamnya masyarakat bahwa kekebalan kelompok atau herd immunity adalah solusi untuk mengakhiri pandemi COVID-19 dan cara tercepat mencapainya adalah dengan vaksinasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.
Hujan abu vulkanik melanda 7 desa di lereng Merapi setelah Gunung Merapi 7 kali mengeluarkan awan panas. Informasi selengkapnya ada Widya Cahyono. Guguran awan panas yang terjadi pada Minggu 8 Agustus terjadi sebanyak 7 kali selama 6 jam, yakni mulai pukul 02.32 dini hari hingga pukul 08.32 waktu Indonesia bagian Barat dengan jarak luncuran 1.100 meter hingga 3.000 meter dari puncak. Akibatnya, sebanyak 7 desa di 2 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang dilanda hujan abu. Ketujuh desa yang dilanda hujan abu tersebut yakni Desa Sengi, Paten, dan Pinjung yang ada di Kecamatan Dukun, sedangkan 4 desa lainnya yang ada di Kecamatan Sawangan yakni Desa Kapuan, Gandang, Jati, dan Krogowanan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, Edi Wasono mengatakan, meskipun jarak luncuran awan panas mencapai 3.000 meter dari puncak, namun masih tergolong aman karena jarak luncuran awan panas tersebut masih jauh dari permukiman penduduk. Hujan abu tipis ini memberikan dampak pada 2 kecamatan, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Dukun. Sementara itu, Esmanto, salah satu warga Dusun Candi, Desa Sengi, Kecamatan Dukun mengatakan, hujan abu yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya yang berjarak sekitar 10 km dari puncak Merapi terjadi sekitar pukul 04 dini hari hingga pukul 7 pagi. Mas, antar Vesipur bitar subuh dugi jam 2 banget mas, dengan sopir motor yang mengkelok tipis. Hujan abu yang terjadi di sekitar lereng Gunung Merapi tersebut menyebabkan atap rumah, jalan, dan tanaman milik warga tertutup abu vulkanik Merapi. Sementara itu, hingga saat ini status Merapi masih pada level ketiga atau siaga sejak 5 November lalu. Sementara 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan Kabupaten Klaten saat ini kekurangan air bersih. Adap Sutanto melaporkan selengkapnya. Desa-desa yang mengalami persoalan air bersih di Kabupaten Klaten kini terus bertambah. Dari 3 desa sebelumnya kini sudah bertambah menjadi 5 desa yang berada di 3 kecamatan, yakni Desa Sidoarjo, Desa Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu di Kecamatan Kemalang, Desa Ngerangan di Kecamatan Mayat, dan Desa Bandungan di Kecamatan Jatino. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Yono Haris kepada RRI mengatakan pihaknya setiap hari melakukan pengiriman air bersih rata-rata 9 tangki untuk 5 wilayah itu. Data terakhir dropping air sudah mencapai kurang lebih 350 tangki. Nah, insya Allah mulai Senin tanggal 9 Agustus tambah 1 desa lagi yaitu Desa Bandungan Kecamatan Jatino. Sedangkan Kepala Desa Ngerangan Sumarno kepada RRI mengatakan di wilayahnya terdapat 4 RT yang mengalami persoalan air bersih atau kurang lebih 200 kepala keluarga. Meskipun di wilayah itu terdapat pam Simas namun debit airnya kecil sehingga tidak dapat mencukupi warga Kampung Sawit di 4 RT tersebut. Yang umur nggak bisa keluar air ada itu pam Simas 2009 itu belum bisa mengcover 3 RT, tapi sekarang mungkin debit airnya sudah berkurang. Dropping air di wilayah itu ketika musim kemarau panjang bisa setiap hari dilakukan. Bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meringankan beban warga yang mengalami kesulitan air bersih dampak dari terjadinya musim kemarau sekarang ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemanggilan kepolisian terhadap selebritas Dinar Kendi akibat aksi protesnya terhadap kebijakan perpanjangan PPKM level 4 dengan menggunakan bikini menuai pro dan kontra. Pakar hukum pidana menilai apa yang dilakukan kepolisian sudah tepat, sementara pihak lain menyebutkan pemeriksaan Dinar Kendi dengan dasar undang-undang pornografi dapat berakibat pada overkriminalisasi. Selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
Saya menyampaikan bahwa malam hari ini menyampaikan update dari aksi selebritas Dinar Kendi yang menggelar protes terhadap kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaan PPKM level 4 oleh pemerintah dengan menggunakan bikini di jalan berbuntut pada pemanggilan kepolisian terhadap dirinya. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andriansyah mengatakan, pemanggilan ini didasarkan pada dugaan tindak pidana pornografi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Meski sempat diperiksa, namun artis yang bernama lengkap Dinar Miswari ini tidak ditahan pihak kepolisian. Dinar hanya dikenakan wajib lapor. Sementara kita mengambil keputusan untuk yang bersangkutan tidak perlu dilakukan penahanan, walaupun itu kita lihat perkembangan di kemudian hari ya. Tapi selama dia kooperatif kita tidak melakukan penahanan. Namun jika tidak kooperatif nanti kita perlu melakukan langkah-langkah lain atau mempertimbangkan hal yang lain gitu ya. Tentunya jangan sampai alat bukti yang kita kumpulkan jangan sampai hilang, rusak dan lain sebagainya. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati menilai pemeriksaan kepolisian terhadap Dinar dianggap beresiko terhadap adanya overkriminalisasi di masa mendatang. Menurutnya hanya karena seseorang menggunakan bikini tidak dapat langsung dijerat dengan undang-undang pornografi. Dalam hal ini sebenarnya proses hukum ini justru akan berdampak pada overkriminalisasi yang mana patut dipertanyakan itu apabila menggunakan bikini termasuk dalam definisi ketelanjangan atau dijerat dengan undang-undang pornografi ataupun memperoleh proses hukum seperti apa yang dilakukan oleh kepolisian kepada DC. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan juga akhirnya dapat menimbulkan kelebihan beban pemidanaan atau kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Kepada RRI, Fikar menjelaskan, kepolisian sudah mengambil langkah tepat dengan melakukan pemanggilan terhadap Dinar. Pasalnya menurut Abdul Fikar, pinggiran jalan raya bukanlah tempat untuk menggunakan bikini. Yang pasti ini kan meminta ditujukan untuk mendapat perhatian masyarakat. Saya setuju setiap pendapat itu, setiap demonstrasi itu atau setiap unjuk rasa itu harus pakai cara-cara atau modus-modus yang bisa menarik perhatian masyarakat. Tetapi ada koridornya. Cara itu tidak boleh melanggar hukum. Nah, ketika cara ini dilakukan dengan secara berbikini, maka kalau menurut saya bikini itu kan tempatnya di kolam renang, di kamar mandi, atau di rumah sendiri. Itu ininya bikini itu. Nah, tapi ketika dia dibawa ke ruang publik, menurut saya itu sudah juga masuk pada tindakan yang melanggar hukum, yaitu melanggar undang-undang pornografi. Beberapa hari lalu, selebritas Dinar Kendi merekam video dirinya yang berdiri di pinggir jalan di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, menggunakan bikini sambil membawa poster yang berisi protes akan perpanjangan PPKM level 4 yang dilakukan pemerintah. Dinar menyebut aksi ini dilakukan karena ia merasa tertekan dengan keadaan akibat perpanjangan PPKM level 4. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiroli, Pro 3, RRI. Ya, apa yang dilakukan oleh Dinar Kendi ternyata mendapatkan pemanggilan dari polisi. Seperti apa tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Nama saya Firman dan Jakarta. Menurut saya protes adalah hak semua orang di dalam negara demokrasi. Hanya saja yang dilakukan haruslah tidak melanggar hukum atau aturan. Kalau yang dilakukan si artis ini malah terkesan cuma mencari sensasi aja.
Saya Nanda, saya berasal dari Jakarta. Menurut saya, polisi sudah tepat menahan Dinar. Harusnya kalau mau protes, ya protes aja. Berbikini di jalan raya maksudnya apa? Apakah akan langsung didengar oleh pemerintah? Kan tidak juga. Langsung Yusuf Pasar Ambon, meski kebebasan berpendapat adalah hak semua negara yang harusnya sejauh ini itu protes dengan cara yang baik. Mungkin dia protes karena berpikir ini menghalangi pekerjaannya, tapi harusnya dia sadar bukan cuma dia yang terhambat pekerjaannya. Masyarakat kecil banyak yang lebih sadar diri. Komentar kami pagi hari ini menyoroti langkah kepolisian menangkap Dinar Miswari alias Dinar Candy akibat perbuatannya protes PPKM hanya dengan menggunakan bikini di pinggir jalan. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Aksi Dinar Miswari di pinggir jalan sebenarnya tidak begitu banyak disoroti bila dilakukan kepada massa di luar PPKM. Namun aksi yang dilakukan Dinar Miswari dengan hanya bikini di pinggir jalan untuk memprotes PPKM cukup menyita perhatian banyak orang. Polisi sudah menangkap Dinar Candy dan memproses langkah hukum selanjutnya. Beberapa aturan hukum sudah disiapkan untuk menjerat Dinar Candy. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Polisi Aziz Andriansah menyebut akibat perbuatannya Dinar Candy terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar undang-undang pornografi. Tak hanya itu, ia juga didenda dengan nominal yang cukup besar mengacu pada pasal 36 nomor 44 tahun 2008 dengan ancaman 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Jadi pasti ancaman menakutkan bagi Dinar Candy karena melakukan aksi di pinggir jalan.